Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, perkenalkan saya Didin Sadudin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alur dalam pelajaran technopreneurship. Nah, kita akan membahas apa pada video kali ini? Nah, kita akan membahas tentang ekonomi inovasi dalam pengembangan bisnis digital. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu pentingnya ekosistem inovasi dalam pengembangan inovasi digital. Lalu yang kedua pentingnya value proposition dalam pengembangan inovasi digital. Lalu yang ketiga ada peran desain ekosistem dalam inovasi bisnis digital. Dan yang keempat adalah desain value stream dalam pengembangan bisnis inovasi digital. Jadi langsung saja kita ke pembahasan yang pertama tentang ekosistem. Jadi ekosistem merupakan ekosistem bisnis digital itu adalah merupakan kerangka kerja yang melibatkan berbagai pihak, elemen, dan faktor yang saling terkait dalam pengembangan inovasi digital. Rancangan ekosistem yang baik memiliki sejumlah keuntungan penting. Nah, ada beberapa keuntungan dalam pembuatan ekosistem untuk inovasi bisnis digital. Jadi, tim yang baik itu terdiri dari beberapa orang dalam sebuah tim yang bekerja sama. Ini penting karena dalam ekonomi untuk membuat ekosistem itu kita butuh kolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman dalam satu tim, memungkinkan untuk kita berbagi sumber daya dan pengetahuan serta ide dan lain-lain. Lalu dengan adanya ekosistem ini, inovasi itu dapat lebih mudah dan lebih cepat tumbuh karena kita dalam satu tim memiliki teman-teman yang saling support atau tim yang saling support satu sama lain. Oke. Lalu yang selanjutnya itu karena ada banyak perspektif, banyak pandangan, ada banyak sudut pandang yang berbeda. Nah, hal ini akan membantu kita untuk menemukan solusi yang baik. Jadi dalam satu permasalahan akan bisa kita dapat banyak solusi yang baik karena banyak perspektif, banyak sudut pandang yang lain. Jadi dari beberapa sudut pandang kita akan menyatukan untuk membuat satu jalan keluar dari sebuah atau solusi dari sebuah problem. Kurang dapat mengurangi resiko dengan bekerja sama tentu saja kegagalan dan tingkat resiko kegagalan akan lebih rendah. Lalu yang selanjutnya akses lebih besar dalam pengembangan produk atau layanan untuk mencapai pasar karena eh, ekosistem akan membantu inovasi tumbuh lebih cepat, lebih kuat dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Seperti itu. Itu pentingnya ekosistem. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang value proposition. Nah, di sini value proposition adalah klaim unik atau nilai tambah yang ditawarkan oleh produk atau layanan kita kepada pelanggan. Dalam konteks pengembangan ekosistem inovasi digital, value proposition memainkan beberapa hal penting. Nah, beberapa hal penting itu kita di value proposition mengembangkan ekosistem yang tadi, ekosistem inovasi digital seperti eh, janji yang menjelaskan mengapa orang harus bergabung. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kita dapat menarik mitra dan pengguna, lalu membimbing pengembangan produk, dapat membuat orang untuk menarik investor, investasi. Kita juga bisa membuat hal yang berbeda dari yang lain, menyelesaikan masalah pelanggan dan membuat ekosistem yang kita buat tadi yang pertama itu tumbuh. Semakin banyak orang yang melihat nilai dalam bergabung itu semakin besar potensi pertumbuhan ekosistem kita. Nah, itu pentingnya value proposition dalam hal ini. Selanjutnya itu peran menentukan peran dalam mendesain ekosistem bisnis digital melibatkan strategis untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam ekosistem yang kita buat itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Nah, di tim kami itu pertama kita tentukan dulu tujuan bisnis. Jadi kita akan memahami eh, pemahaman dengan jelas apa yang ingin dicapai oleh ekosistem bisnis digital milik kita. Kemudian
kita harus menentukan siapa pemangku kepentingan, siapa yang terlibat, seperti perusahaan, siapa konsumennya, dan siapa mitra bisnisnya. Kemudian kita evaluasi keahlian dan kontribusi. Keahlian masing-masing orang itu disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pemangku kepentingan. Lalu rancangan peran dan tanggung jawab, kita menentukan siapa yang peran yang sama seperti tadi, keahlian dan kontribusi. Nah, kita rancang nih dengan keahlian dan kontribusi mereka, kita rancang tanggung jawabnya masing-masing dari tim. Kemudian kita definisikan interaksi dan integrasi. Tentukan cara peran-peran tersebut berintegrasi dan berbagi ilmu dalam satu kelompok atau dalam satu tim pengembangan kita. Lalu kita perhatikan skabilitas, memastikan bahwa peran-peran dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan ekosistem yang ada. Lalu kita tentu saja karena dalam satu tim, dalam satu kelompok, kita harus memiliki komunikasi dan edukasi yang jelas. Perang tanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan atau semua dalam satu tim kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu value stream. Eh, Value stream atau alur nilai dalam ekosistem bisnis digital melibatkan identifikasi, pengembangan, dan pengoptimalan langkah-langkah yang menyumbang nilai tambah kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi dengan mendesain value stream dalam ekosistem bisnis digital, itu seperti merancang alur kerja yang membuat semua langkah membawa manfaat kepada pelanggan dan pihak terkait. Nah, cara kerja sederhananya itu kita akan mengenali pelanggan dan pihak siapa saja yang terkait dalam ekosistem bisnis kita. Memahami siapa yang terlibat dan apa kebutuhan mereka. Lalu kita membuat gambaran alur kerja yang langkah-langkah dari awal hingga akhir proses bisnis. Lalu fokus pada nilai tambah yang tidak dimiliki oleh pesaing atau kompetitor kita yang dapat benar-benar memberikan manfaat. Lalu mempertahankan hal-hal yang penting. Lalu memperhatikan eh, pergerakan informasi produk dari satu langkah produk kita, pastikan tidak ada hambatan yang tidak perlu. Memperbaiki dan evaluasi, lalu memperbaiki dan evaluasi setiap ada perubahan, hilangkan masalah, kita perbaiki alur kerja dan evaluasi secara teratur. Lalu kita mendengar pemangku kepentingan melibatkan mereka dan umpan balik atau feedback dari mereka, memastikan value stream ini memenuhi kebutuhan pasar dan kebutuhan mereka. Dengan menyederhanakan langkah-langkah tersebut, value stream itu bisa menjadi lebih efisien dan memberikan nilai tambah yang baik bagi kita. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.